Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Haji Zulkifli Mansyah, dipersilakan untuk memaparkan 15 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tim penilai, terus terang saya menghadiri secara langsung ini bukan karena ingin menang sebenarnya, Bang. Tapi memang spirit tentang inovasi ini yang perlu disebarluaskan pada daerah lain. Nah, pengalaman saya dulu di DPR, di Komisi 7, yang menginisiasi hadirnya Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu karena sudah terlampau lama kita tidak bicara tentang inovasi ini. Apalagi saya lihat tim penilainya hebat-hebat. Dan kenapa saya merasa perlu untuk hadir, karena menurut saya apa yang dicontohkan Pak Jokowi itu kami rasakan buah manisnya. Satu international event seperti MotoGP, eksternalitas positifnya kemana-mana. Oleh karena itu, inovasi itu bisa dipaksakan dan sekali inovasi itu berhasil akan mengundang inovasi yang lain tidak tertahankan. Mungkin sekedar memberikan gambaran dan mungkin tidak sampai 15 menit ini, Bang. Saya akan coba ceritakan bahwa bagaimana international event yang diinisiasi oleh pemerintah pusat itu impact-nya luar biasa bagi kami. Slide berikutnya mungkin. Beautiful day, blue skies, it's warming all the time. The big moment draws closer. Touch between Zarco. Oh, Sir Joseph's gone! He got nudged out wide by Johan Zarco and he's tried to squeeze the power on. Coba diulangi tadi, mesti bagus. Slide berikutnya, sebelumnya. Coba di. Beautiful day, blue skies, it's warming all the time. The big moment draws closer. Touch between Zarco. Oh, Sir Joseph's gone! He got nudged out wide by Johan Zarco and he's tried to squeeze the power on. Shot's got room to turn 10. Beautiful move by Foxtel on the inside. He wins here at his home race.
Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, bisa dilihat bahwa satu international event yang diinisiasi oleh pemerintah pusat di satu daerah yang sebelum saya dilantik itu dihantam oleh gempa bumi yang sangat keras. Hit by earthquake. Kemudian ketika kita mencoba menggeliat bangkit, datang lagi coronavirus disease. Nah, tapi hadirnya international event itu Bapak-Bapak bisa melihat positif externality-nya, misalnya international event itu mensyaratkan banyak hal yang kaku sifatnya. Makanya hadir jalan bypass di sekitar bandara yang sangat bagus, yang menjadi one of the best di Indonesia. Kemudian requirement-nya international airport juga harus diperluas. Pelabuhan Gili Emas kami harus bertransformasi menjadi pelabuhan kelas dunia juga. Rumah sakit kami juga nggak boleh sembarangan karena we are inviting global audience. Jadi harus menjadi rumah sakit kelas dunia juga. Listrik tidak boleh mati. ICT facilities untuk mengupload information juga harus bagus. Hotel, homestay, desa wisata, restoran harus memenuhi standar internasional. Semua ini memaksa kami untuk berubah. Dan kalau diteliti detail di setiap komponen ini, inovasinya yang baik produk, komoditas maupun prosesnya luar biasa. Tapi yang menarik buat saya yang terakhir, kalau tahun pertama Pak Jokowi, Pak Tito, dan semua menteri hadir itu kami masih gagap, belum ada lokal yang terlibat. Tapi yang kemarin tahun kedua, mayoritas pelaksana bahkan komoditi yang dihidangkan di lapangan itu adalah produk komoditas lokal. Kita menyebutnya sebagai Lombok Sumbawa Fair berstandar internasional. Ini di OSBK kemarin yang memenuhi lapangan internasional Mandalika bukan lagi produk dari Jawa Barat, dari Cina dan lain sebagainya. All commodities itu coming from provinsi kami. Coba lihat Bapak-Bapak, di atas itu kami sudah menjadi target kami kiblat Muslim fashion in the world. Karena tidak kalah tenun kami dibandingkan dengan daerah luar. Bahkan yang di bawah itu coba dilihat, sate rembige yang begitu terkenal sekarang sudah dibungkus dengan kemasan yang punya durasi dan daya tahan lebih lama untuk tidak busuk. Ayam taliwang sudah bisa dikalengkan. Bahkan yang paling kanan sekali, itu rapid antigen, itu tidak lagi kami peroleh dari Jawa, tapi berhasil dibuat oleh Nusa Tenggara Barat sendiri. Where there is a will, there is a way. Tidak ada alasan sebenarnya Indonesia Timur itu tidak mampu membuat inovasi-inovasi itu. Ini sekedar underlying structure dan kita melihat bahwa nanti dulu ke sini, sebelumnya aja, jangan terlampau cepat. Betapa inovasi itu di satu sisi itu konvergensi teknologi itu menyebabkan inovasi di tempat yang lain. Nah ini sebenarnya blessing in disguise Bapak dan Ibu. Karena sebelumnya, next slide-nya, kami ada berkah dengan hadirnya COVID. Ketika provinsi lain memilih ngasih bantuan tunai berupa uang tunai, NTB dengan berani tidak memberikan uang tunai, tapi memberikan komoditas lokal pada masyarakat. Masyarakat nggak bisa menolak karena pemberian. Jadi masker kami buat sendiri, serbat jahe sendiri, teh kelor, kopi, susu kedelai, gula aren, beras, garam, ikan kering, minyak kelapa, semua kami bikin sendiri. Jadi UKM yang terlibat itu hampir 5.000, sehingga kami mengatakan COVID kemarin menjadi blessing in disguise buat provinsi kami. Nah kami bicara kemudian inovasi kami berikutnya, ini inovasi tahun kemarin yang bikin kami jadi pemenang juga di kompetisi ini. Nah ini ternyata berlanjut sampai sekarang. Bapak Ibu terus, slide berikutnya. Ini sebelum NTB Mall. Nah komoditas lokal itu masyarakat kecil ini inovasi yang kita coba ingin sampaikan 5 menit lagi sih insya Allah selesai ini. Jadi semua komoditas lokal itu bisa diproduksi oleh UKM kita. Tantangan berikutnya pasarnya. Nah jadi kita dipaksa oleh pemerintah daerah dipaksa oleh keadaan untuk menampung semua komoditas yang dilakukan masyarakat lokal. Kita punya NTB Mall,
Dan NTB Mall ini tidak identik dengan bangunan besar, dengan inovasi, dengan digitalisasi. Sekarang semua dikumpulkan di tempat kami berdasarkan digital. Jadi masyarakat yang ingin membutuhkan produk lokal kita ada fisiknya, ada juga digital yang jauh lebih efektif. Nah, jadi NTB Mall dan Mahadesa ini outlet BUMD kita yang menjadi outlet produk-produk lokal kita yang siap untuk memasuki pasar yang kami intervensi sendiri. Berikutnya, karena waktu, next slide-nya. Nah, sampai komoditas seperti ini kami sudah bisa bikin. Sepeda listrik untuk memanai NTB sebagai green tourism, green energy, dan yang paling penting, inovasi di bidang permesinan. Permesinan ini kita bikin sendiri, mungkin kualitasnya tidak sebagus yang dari Cina, harganya kadang lebih mahal, tapi ada cost of learning, dan semua bantuan petani kita, nelayan kita menggunakan mesin-mesin lokal. Berikutnya. Dan ini terus sampai gerobak pun, misalnya di Gili Trawangan karena masih pakai gerobak, nah sekarang karena kita mampu menciptakan kendaraan listrik, gerobak dikawinkan dengan motor listrik, jadi namanya Doris Dokar Listrik. Terus, nah bahkan STM pun kita jelmakan menjadi BLUD sekarang, bukan hanya untuk teaching factory, tapi juga komoditasnya bisa mengundang alumninya untuk menciptakan inovasi-inovasi untuk komoditas lokal Nusa Tenggara Barat. Berikutnya. Nah, dibandingkan provinsi lain, kami termasuk provinsi yang pertama dan sangat berani meminta izin pada Pak Mendagri dan Kementerian Dalam Negeri untuk punya OPD baru namanya BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah, yang menjadi Science Techno Industrial Park yang diperluas. Jadi bukan hanya ada inkubator bisnis, tapi ada pemberdayaan sumber daya pemberdayaan iptek, bank inovasi, kemitraan, pemanfaatan riset dan teknologi, dan salah satu yang kami lakukan adalah mengirim 1000-an mahasiswa Indonesia, mahasiswa Nusa Tenggara Barat ke luar negeri untuk belajar sains dan teknologi. Next, terakhir mungkin ini, karena waktu sudah diperingatkan oleh si Mbak. Nah, ini yang NTB Care. Nah, selain NTB Mall yang menurut kami, tahun ini kami bangga karena banyak orang-orang yang tidak tersentuh dengan memanfaatkan sosial media, dengan ke NTB Care yang tadinya tidak tertangani oleh kabupaten kota, kita bersinergi dengan kabupaten kota sampai ke desa-desa, akhirnya yang selama ini termarginalkan mendapat pelayanan sempurna dari pemerintah daerah kami. Terakhir, mungkin kurang dari 2 menit ini. Nah, ini NTB Care kami nih. Jadi orang kami sudah punya. Nah, sekarang bisa kami tangani semua nih. Memang jadi pemerintah jadi capek, tapi bahagia juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Ingin berterima kasih. Bang Zul sebagai gubernur dan Umi Romi sebagai wakil gubernur, sehat selalu. Salam kolaborasi, salam semangat, salam menuju NTB Gemilang. Ya, kira-kira ini, yang lain-lain mungkin bisa detail sudah disampaikan pada Bapak Ibu semua. Dan terima kasih kami sudah diberikan kesempatan mengawali penyampaian tentang inovasi-inovasi yang dilakukan di daerah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.